Sprint Productivity System ya. Jadi ini sebuah sistem bagaimana sih kita bisa meningkatkan produktivitas dari tim kita gitu ya, dari semua tim yang ada di tim kita itu bagaimana sih kita bisa meningkatkan produktivitas dengan cara planning, execution, dan monitoring itu semua tersistemasi. Dan kalau kita bilang ini kita namain ini Sprint Productivity System. Jadi sistem ini sebenarnya sudah kita gagas bahkan lebih dari 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi memang namanya sebuah sistem tidak bisa langsung kita buat, langsung kita implementasikan gitu ya. Jadi ketika kita implementasikan selalu ada perbaikan yang terus kita lakukan gitu ya. Jadi di awal itu bahkan kita menggunakannya untuk internal dulu yang pastinya ya, kita gunakan untuk internal, kemudian dari internal kita ngerasakan manfaatnya, kemudian kita aplikasikan ke klien, terus kemudian dari situ kita menemukan kok ini impactnya kurang nih, apa nih yang harus kita lakukan. Nah, perbaikan-perbaikan secara terus menerus itu yang terus kita lakukan dalam 2 tahun ini, dan alhamdulillah mulai dari tahun yang lalu itu kita menemukan menemukan sebuah sistem yang kita rasa sudah bisa berjalan dengan baik, dan memang ketika kita implementasikan ke internal dan klien kita, alhamdulillah ini berjalan dengan baik pula gitu ya. Walaupun memang ada 1-2 yang memang kurang berjalan dengan baik, tapi itu bisa kita terus menjadi bahan pembelajaran sampai akhirnya saat ini semakin lengkap apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi ketika kita ngomong Sprint Productivity System ini sebenarnya adalah sebuah framework atau kerangka kerja gitu ya teman. Jadi kenapa sih kita perlu, untuk sebuah bisnis itu perlu kita sebuah kerangka kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat di 2 gambar ini ya, di atas dan yang di bawah. Ketika yang di atas itu gambaran bagaimana sih ketika kita kerja hanya sekedar kerja. Jadi di sebuah perusahaan atau di tim kita itu kelihatan semua sibuk, tapi apakah kesibukannya ini benar-benar menuju dari target utama yang kita harapkan atau yang kita tetapkan, atau malah sebenarnya mereka, tim kita ini sibuk tapi jalannya tidak beraturan gitu ya. Ada yang ke atas gitu ya, ada yang ke bawah, bahkan ada yang mundur atau bahkan nggak kemana-mana gitu ya, di tempat saja, padahal kelihatan seperti sibuk tapi tidak terarah secara keseluruhan. Nah, dengan adanya framework atau kerangka kerja ini yang ingin kita terapkan bagaimana sih ketika yang di panah di bawah ini ya, semua apa yang kita lakukan itu menuju satu tujuan atau menuju goal yang kita sudah tetapkan gitu ya, itu searah. Jadi semua itu bekerja secara searah gitu ya. Jadi searah di dalam kerangka kerja secara keseluruhan. Jadi menuju satu tujuan. Nah, inilah gambaran apa sih yang akan kita lakukan pada apa yang kita bagikan pada malam hari ini ya. Bagaimana sih kita semua orang yang ada di tim kita itu walaupun kerja sendiri kerja terpisah, tapi itu adalah satu kesatuan menuju tujuan yang kita harapkan. Sprint Productivity System atau SPS ini sebenarnya berasal dari 3 framework yang kita satukan ya teman-teman. Mungkin sudah pernah mendengar istilahnya OKR ya, Objective Key Result. Tadi sudah disinggung juga BSC, Balance Scorecard oleh Mas Haris. Kemudian ada juga istilahnya Scrum. Nah, ketiga inilah antara OKR, BSC, dan Scrum, ini yang kita ambil menjadi yang namanya Sprint Productivity System. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman melihat apa yang saya jabarkan atau yang kita buat ini, ini kan OKR, ini kan BSC, ini kan Scrum. Ya, memang betul. Tapi kita tidak istilahnya kita menggabungkan dari ketiga ini, mana sih esensi yang akhirnya bisa kita lakukan sehingga itu menjadi satu kesatuan dan satu sistem yang bisa dibilang baru ya, yang itu kita gunakan gitu. Nah, kenapa sih kita memakai 3 ini gitu ya? Karena ketika kita memakai Sprint Productivity System atau SPS ini, kita bisa, yang pertama itu bisa mengkomunikasikan dengan jelas tentang strategi perusahaan kita. Jadi ketika nggak ada kejelasan tentang strategi ya, apalagi kita mengkomunikasikan ke tim, itu akhirnya kan tim kita nggak tahu ini sebenarnya mau kemana sih arahnya gitu ya. Asal ya kerja aja, tapi nggak tahu ini kita mau kemana gitu. Nah, kemudian itu tadi akhirnya kerjaan kita sehari-hari itu menjadi selaras gitu ya, mencapai tujuan yang sama. Dan di sistem ini pula nantinya kita bisa membuat prioritas, apakah itu program, proyek,
produk hingga sumber daya perusahaan, itu kita akan membuat sebuah prioritas-prioritas. Memang kalau ya semua penting gitu ya, semua harus dilakukan. Nah, tapi kan kita harus memilih prioritas mana sih yang harus diutamakan, apa yang harus didulukan gitu ya. Nah, kesemuanya itu yang pasti tujuannya meningkatkan performa dari tim kita. Kita langsung ke OKR ya, teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang sudah tahu tentang OKR atau Objective Key Result. Memang ini sangat terkenal, terutama ketika dia digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia ya. Itu yang paling awal sendiri terkenal itu Google yang menggunakan OKR, dan akhirnya sekarang ya hampir semua perusahaan besar itu menggunakan OKR. Ada Netflix juga, Gojek, Amazon, bahkan retail seperti Walmart pun memakainya. Inti dari OKR adalah ada dua yang ada hiasannya. Ada yang coret-coret, maaf ya. Oke, jadi intinya di sebuah OKR itu ada dua, yaitu objektif dan key result, seperti namanya ya. OKR yaitu objective and key result. Jadi ketika kita menetapkan objektif, itu kita menetapkan sebuah tujuan yang bersifat kualitatif, ambisius, dan menginspirasi. Jadi ketika kita ngomongin sebuah objektif, ini sesuatu hal yang luar biasa yang ingin kita capai gitu ya. Dan itu bersifat kualitatif. Jadi tidak ada angkanya gitu. Baru kemudian ketika kita ngomong di key result, ini baru diturunkan menjadi sebuah tahapan-tahapan pencapaian atau milestone, atau ukuran kuantitatif untuk mencapai tujuan. Jadi key result ini ukuran-ukuran apa sih yang kita tetapkan, kita perlukan agar kita mencapai si objektif ini. Nah, inilah kekuatan dari si OKR ini. Dan ini akan menjadi satu bagian dari SPS gitu ya, dengan OKR. Kalau tadi ketika kita ngomongin OKR ya, memang OKR ini sifatnya ini lebih eksplorasi ya. Kalau eksploitasi itu bisa dibilang yang tadi KPI ya. Kalau ada OKR ada KPI, biasanya itu orang biasanya mempertentangkan antara dua itu ya, KPI vs OKR gitu. Padahal sebenarnya ini adalah dua hal yang bukan untuk dipertentangkan, tapi sebenarnya justru untuk dipakai keduanya gitu. Jadi ketika kita ngomong KPI, ini adalah bagaimana kita menjaga sebuah operasional yang sudah kita tetapkan agar berjalan sesuai dengan standar yang kita tentukan. Ini akan KPI ya. Jadi kalau kita misalnya kita ngomong eksploitasi, ketika kita berkendara atau bawa mobil, nyetir mobil di tol gitu ya. Misalnya di tol, kalau misalnya ya biasanya kita dari Malang, saya di Malang gitu ya. Malang ke Surabaya itu perlu waktu sekitar 1,5 jam lah, dengan kecepatan rata-rata di 100 km per jam gitu ya. Nah, ketika kita ngomong eksploitasi, ya udah kita tinggal di mobil ketika mengendarai mobil, kita tinggal menjaga kecepatan di 100 km per jam, itu nanti nyampe di Surabaya 1,5 jam. Ya udah, itu aja yang kita lakukan. Ya, sama halnya dengan ketika kita diopsionalkan adanya KPI atau untuk eksploitasi ini, ya udah kita bagaimana sih kita menjaga sebuah operasional akan tetap seperti itu dengan ukuran-ukuran yang menjadi standar. Ya, dan itu perlu dijaga. Terus kemudian apa itu eksplorasi yang diperlukan ketika kita di sebuah perusahaan? Kalau kita ngomong eksplorasi, otomatis kita memerlukan sesuatu atau untuk mencapai hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah kita tetapkan. Nah, ini gambaran yang sering kita gunakan ini seperti kayak kita naik gunung gitu ya. Misalnya kita mau naik gunung Semeru nih. Misalnya kita naik gunung Semeru, padahal kita belum pernah ke sana gitu. Akhirnya kita menanyakan, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita mencapai puncak Gunung Semeru gitu ya. Otomatis ketika kita tarik mundur ke belakang, banyak hal yang harus kita siapkan gitu ya. Misalkan dari perbekalannya seperti apa, terus rutenya nanti bagaimana, trayeknya seperti apa, kita perlu bekal apa saja, terus ketika kita mulai jalan, ini rencana perjalanannya seperti apa, berapa hari sih diperlukan untuk kaki Gunung Semeru sampai di puncak Gunung Semeru itu diperlukan berapa hari gitu. Misalnya diperlukan 2 hari, oke, hari pertama kita harus ngepost di mana. Nah itu kan semua perlu perencanaan yang akhirnya itu ketika kita lakukan harus sesuai dengan rencana yang kita tetapkan. Adapun nanti ketika di
perjalanan atau ketika kita melakukan itu ada kendala, ya misalnya ketika kita baru 1 hari perjalanan, ketika kita mau berangkat lagi ternyata ada hujan terus yang kita nggak bisa lewati gitu ya, karena nggak memungkinkan. Akhirnya kan apa sih yang harus kita lakukan di saat itu? Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan itu sebuah apa yang bisa kita cari atau apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan eksplorasi. Jadi, eksplorasi itu lebih ke mencapai hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan atau memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi misalnya gini, ketika kita tadi naik mobil dari Malang ke Surabaya, perlu waktu 1,5 jam dengan kecepatan 100 km per jam. Itu kan eksploitasi. Ketika eksplorasinya mungkin bisa ditanyakan, bisa nggak kita dari Malang ke Surabaya dalam waktu 1 jam saja? Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Nah, akhirnya kan kita cari apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin perjalanan dari dari Malang ke Surabaya hanya 1 jam gitu ya. Mungkin perlu nambah kecepatan. Oke, nambah kecepatan berapa kilometer? Nah, hal-hal inilah yang akhirnya menjadi namanya eksplorasi. Bisa saja ketika nanti kita menemukan standar baru di eksplorasi atau pencapaian baru di eksplorasi, nanti akhirnya menjadi sebuah standar yang kita tetapkan, akhirnya menjadi KPI atau hal yang menjadi eksploitasi. Nah, ini gambaran ya teman-teman antara eksploitasi dan eksplorasi. Memang ini penting untuk menjalankan ini karena apa yang kita lakukan ini sebenarnya kan penuh hal-hal yang selain menjaga standar atau yang harus kita lakukan sesuai standar, tapi kita juga harus mencari apa sih hal-hal yang perlu perbaikan-perbaikan apa yang bisa kita lakukan, caranya bagaimana gitu ya. Ketika kita berbicara tentang OKR ya, tadi kan objektif sama key result gitu ya. Objektif ini adalah tujuan yang bersifatnya kualitatif ya. Objektif ini kualitatif, baru kemudian kita pecah menjadi sebuah ukuran-ukuran kecil atau kita sebutnya dengan key result yang bersifat kuantitatif. Ya. Jadi ketika kita misalnya contohnya di sini nih, objektifnya apa? Meningkatkan kepuasan pelanggan. Key resultnya misalnya gini, ukuran apa sih yang bisa kita tetapkan sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh kita telah meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Jadi misalnya key result, saya ambil satu contoh saja ya, misalnya skor kepuasan pelanggan meningkat dari 4 ke 4,5. Maaf ini nggak bisa dihilangin ya. Jadi misalnya di key result-nya adalah ketika kita ngomong oh skor kepuasan pelanggan meningkat nih dari 4 ke 4,5 ke 4,5. Berarti kan ini sudah terjadi peningkatan ya. Peningkatan 0,5 berarti objektifnya sudah terpenuhi yaitu kepuasan pelanggan meningkat. Jadi key result ini yang menjadi ukuran-ukuran apakah objektif kita ini sudah tercapai atau ukuran apa yang diperlukan untuk mencapai si objektif ini. Ini dari OKR yang nanti juga menjadi bagian terpenting dari SPS atau Sprint Productivity System. Nah, kemudian framework selanjutnya yaitu kita gunakan yang namanya BSC atau Balance Scorecard. Jadi secara singkatnya ya, BSC ini dikemukakan atau dicetuskan oleh dua penulis ya. Jadi Robert S. Kaplan sama David P. Norton itu dari Harvard Business Review pada tahun 92 yang akhirnya berkembang sampai akhirnya sekarang menjadi sebuah platform yang banyak digunakan oleh perusahaan besar, terutama untuk apa? Untuk menentukan atau menyusun strategi bisnis dengan tepat gitu ya. Yang tadi ketika kita hanya ngomong satu sisi aja, yang akhirnya sisi lain tidak terpenuhi, ya itu akhirnya bisnisnya jadi tidak bagus, tidak bisa berkembang dengan baik. BSC atau Balance Scorecard ini mempunyai 4 perspektif ya. Ada financial, ada customer, ada internal process, ada learning and growth. Dan keempatnya ini harus seimbang gitu ya. Harus selain seimbang juga ada, nanti saya jelaskan tentang keterkaitan sebab akibat antara bagaimana keterkaitan finansial, customer, internal process, dan learning and growth ini bagaimana sih? Ini adalah saling keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu saja ya. Jadi kalau BSC di sisi finansial itu ya seperti kita namanya berhubungan dengan sisi finansial, yaitu ada tentang omset, tentang margin, tentang ROI, arus kas atau cash flow, EBITDA segala macam yang berhubungan dengan finansial itu ada di perspektifnya di finansial.
Perspektif customer ini lebih kepada bagaimana sih pelanggan melihat kita dan produk kita. Jadi di sini ada ukuran tentang sisi customer ya. Ada NPS atau Net Promoter Score, atau ada tingkat retensi pelanggan juga. Kemudian pangsa pasar yang sudah kita capai itu berapa persen sih di market. Kemudian contohnya waktu respon layanan juga. Terus tentang kepuasan customer dengan produk atau jasa kita seperti apa. Ini di sisi customer. Kemudian di sisi internal proses ini ada apa sih efektivitas dan efisiensi yang ada di perusahaan kita atau di bisnis kita gitu ya. Jadi ini ada waktu siklus produksi atau layanan, atau tingkat cacat atau kesalahannya berapa persen, kecepatan respon layanan, jumlah inovasi produk baru, tingkat penggunaan, kapasitas dan lain-lain yang berhubungan dengan internal di perusahaan kita. Sisi satunya adalah learning and growth. Jadi bagaimana tim kita itu terus belajar dan berkembang, karena ya namanya perusahaan dengan tim yang tidak berkembang, nggak mungkin perusahaan itu berkembang. Pasti harus memperhatikan juga dari sisi dari tim kita ya, bagaimana sih tim kita itu agar terus berkembang gitu. Keempat inilah nanti yang akan menjadi bahan bagaimana sih kita menyusun strategi di bisnis kita gitu ya. Nggak bisa kita hanya fokus di sisi finansial saja. Bisa ya bisa saja bisa, tapi akhirnya nanti bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, mungkin teman-teman sudah akrab ya dengan misalnya kita punya produk yang kita fokusnya closing jualan. Pokoknya closing, gimana caranya closing, kita push customer biar cepat closing seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena apa? Karena melihat perspektif dari sisi omset, gimana kita bisa terus meningkatkan omset. Tapi di sisi lain dari customer kita gak perhatiin tuh, apa customer akhirnya nanti happy dengan apa yang kita lakukan, apakah nanti customer itu puas dengan produk atau layanan kita. Gak peduli, pokoknya kita closingnya banyak, udah beres, sukses gitu ya. Terus customer gak happy misalnya ketika bisnis kita online gitu ya, kita kirim produk ke customer, ternyata di sisi finansial memang bagus, tingkat closingnya banyak banget. Tapi ketika barang nyampe di customernya nggak happy. Kenapa? Oh, karena produknya tidak terpacking dengan baik, yang akhirnya produknya rusak gitu ya. Atau misalnya, oh ternyata produknya salah kirim, produknya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu kan sebenarnya berhubungan dengan customer plus berhubungan dengan internal proses kan. Bagaimana si proses di dalam perusahaan itu ketika packing atau ketika ngambil barang itu tidak sesuai atau tidak bagus, berjalan dengan lancar dengan kecepatan di tadi ngejar omset tadi, yang sebenarnya semua bermula dari learning and growth. Sisi trainingnya misalnya tim tidak di training dengan baik, bagaimana sih itu bisa packingnya secara benar, standar packingnya seperti apa yang harus dilakukan, yang akhirnya itu kaitannya satu sama lain ya. Inilah kenapa BSC ini digunakan untuk menetapkan strategi bisnis yang tepat gitu ya teman. Nah, salah satu hal di BSC yang banyak kita temui ya, di yang sudah belajar BSC kemudian sudah mencoba menerapkan BSC, ada satu yang miss gitu ya, yaitu bagaimana kita menetapkan yang namanya strategi map ya. Jadi strategi map itu gini, ketika kita ngomongin tentang perspektif tadi, ketika tidak kita kaitkan satu sama lain, itu akhirnya ada miss atau ada istilahnya nggak align ya satu sama lain gitu. Nah, gambarannya misalnya nih kita saya ambil dari bawah ini ya, nanti naik ke atas gitu. Jadi misalnya ketika kita di sisi finansial tadi, oke, di sisi finansial itu kita menargetkan misalnya peningkatan dari omset gitu. Oh, kita di sisi finansial kita berusaha untuk menetapkan omset naik sekian persen, atau menciptakan laba sekian persen gitu ya. Nah, didapat dari mana sih ketika pendapatan naik gitu ya? Apa sih yang menciptakan itu? Yang pastinya adalah transaksi dari mana? Transaksi dari si customer ya. Jadi customer seperti apa sih yang ketika
laba atau omset naik, itu customer-nya harus seperti apa gitu. Oh, customer-nya harus happy dong. Oh, customer-nya harus puas dong biar kita laba atau omset kita naik, karena customer akan beli lagi atau dia merekomendasikan orang lain untuk beli di kita gitu ya. Nah, customer yang happy, loyal itu dihasilkan dari mana gitu ya? Dihasilkan dari namanya internal proses. Bagaimana kita secara proses melayaninya, bagaimana pelayanannya seperti apa, produknya, kualitasnya dijaganya seperti apa gitu ya. Kita tarik lagi, kualitas seperti itu, internal proses itu didapat dari mana sih? Apa sih yang membuat hal itu terjadi? Yaitu dari learning and growth. Bagaimana kita membuat training yang tepat, bagaimana kita mengembangkan tim kita, knowledge tim kita itu seperti apa sih yang kita lakukan secara terus-menerus, agar yang tadi ketika kita turunkan lagi ya, jadi apa yang kita lakukan dengan tim kita itu mendorong peningkatan dari internal proses, memperbaiki dari internal proses, yang akhirnya ketika internal proses ini berjalan dengan bagus, akhirnya menghasilkan yang happy, customer yang loyal. Dan customer yang happy, customer loyal ini akhirnya menciptakan sisi omset, profit yang besar atau kenaikan dari sisi finansial. Nah, inilah sebab akibat di sini, atau kita bilang kalau di sini adalah strategi map yang kadang itu tidak nyambung satu sama lain gitu ya. Misalnya, ketika kita ngomongin menciptakan laba yang besar gitu, kemudian di sisi internal proses justru kita misalnya malah mendesain untuk hal-hal yang berbeda yang tidak ada hubungannya gitu ya. Nah, ini biasanya bukan biasanya, saya banyak menemukan atau banyak mendapatkan ketika saya tanya ke beberapa klien yang sebelumnya sudah menggunakan BSC, ternyata ya masing-masing departemen itu membuat istilahnya membuat BSC sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak ada satu kesatuan, satu sama lain itu nggak ada satu kesatuan. Oke, ini kita jalani bersama gitu ya. Apa sih target yang kita lakukan? Kemudian masing-masing departemen ini baru membuat strategi map yang ada hubungannya satu sama lain. Jadi align gitu ya strateginya. Nah, ini contoh di strategi map yang di sebelah kanan. Mungkin tadi sudah saya jelaskan ya sedikit di sini. Bagaimana sih ketika kita ingin laba naik 20%? Oke, di sisi customer kita harus mencapai kepuasan pelanggan nih. Ya, kalau pelanggan puas, itu tadi ya, beli lagi, balik lagi, atau merekomendasikan ke orang lain. Nah, ukurannya apa? Ukurannya kita harus mendapatkan nilai minimal 4,5 nih rankingnya, atau bintang 4,5 gitu ya. Kemudian ini didapat dari mana? Ketika kita lihat, oh ternyata dari yang kemarin terjadi adalah di sisi internal proses. Ini restoran ya contohnya, waktu saji itu ternyata agak lama gitu ya, lebih dari 15 menit, ternyata rata-rata di 25 menit. Jadi agar pelanggan lebih puas, kita targetnya menurunkan waktu saji menjadi 15 menit misalnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, sisi learning and growth adalah ini bagaimana nanti chef dilatih memasak lebih cepat. Nggak hanya lebih cepat ya, tapi lebih kita mencari apa sih yang kita bisa lakukan agar waktu saji ini 15 menit lebih cepat menjadi 15 menit. Nah, ini akhirnya kita membuat standar baru, nge-training chef, nge-training baru lagi, sehingga ujung-ujungnya adalah kita laba naik 20%. Inilah rangkaian dari apa yang kita lakukan di strategi map. Nah, kemudian gambaran seperti apa sih ketika kita ngomong tentang menetapkan strategi menggunakan OKR dan balance scorecard tadi ya. Jadi di masing-masing perspektif ya tadi ya, kalau di OKR kan tadi mulai dari sini ya, dari objektif sampai key result gitu ya. Nah, kalau di OKR plus balance scorecard, ini perspektif itu kita rincikan lagi. Jadi masing-masing, misalnya dari perspektif finansial, objektifnya apa nih? Key result-nya apa gitu ya. Sama juga di customer seperti itu, objektifnya apa, key result-nya apa. Dari internal proses sama objektif, key result-nya apa, learning of growth, objektif dan key result-nya apa. Dan jangan lupa ini harus ada keterkaitan satu sama lain ya, yang seperti tadi strategi map. Baru kemudian di masing-masing key result ini kita tentukan tactical-nya seperti apa. Jadi gini,
ketika ukuran tadi sudah kita tetapkan, kayak tadi misalnya, oh di sisi finansial, key result-nya apa? Key result-nya kita mendapatkan profit naik nih 20%. Strateginya atau taktiknya seperti apa nih? Kita mendapatkan sampai 20% gitu ya. Di customer juga seperti itu, misalnya key result tadi kita mendapatkan bintang atau review 4,5 gitu. Nah, strateginya apa? Taktik yang kita lakukan apa nih gitu ya. Sama juga dengan internal proses dan learning and growth. Jadi masing-masing itu akan mempunyai objektif, key result sama tactical ya. Biasanya di perusahaan untuk sisi objektif sama key result ya, ini ditentukan oleh manajemen. Baru kemudian dari manajemen menurunkan ke masing-masing divisi atau departemen taktik apa yang akan dilakukan oleh masing-masing departemen untuk mencapai key result ini gitu ya. Jadi bukan dari objektif, key result, tactical itu langsung dibagi-bagi ke masing-masing divisi, tapi dari objektif, key result ini ditentukan dulu oleh manajemen, baru di breakdown di masing-masing departemen apa sih yang mereka lakukan untuk mencapai ini gitu ya. Nah, ini OKR dan BSC ini kita gunakan untuk menetapkan strategi ya. Jadi strategic plan itu kita menggunakan OKR dan BSC. Strategi tanpa implementasi kan percuma ya. Eksekusinya seperti apa gitu. Nah, eksekusinya kita menggunakan, ini sudah tadi ya, contoh tadi. Nah, eksekusi dan monitoring kita menggunakan yang namanya Scrum. Jadi Scrum ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Karena apa? Karena sifatnya yang sifatnya yang agile ya, kalau orang bilang cara yang adaptif dan responsif gitu ya, dengan sifatnya yang agile banget kalau Scrum ini. Dan Scrum ini membutuhkan ini tadi ya, perencanaan bersama, kemudian pembagian peran tiap personal, kemudian pertemuan berkala, bisa weekly, monthly, quarterly, sampai ada perangkat tools kolaboratif dan pengerjaan dengan siklus pendek atau sprint. Nah, sprint yang di sini adalah sprint per minggu gitu ya. Jadi yang dilakukan itu adalah bagaimana nanti kita membuat perencanaan dalam 1 minggu yang itu akan kita lakukan secara intensif gitu ya. Dan ada kejelasan kerjanya apa, siapa yang ngerjain, kemudian toolsnya bagaimana, kemudian apa sih yang harus dilakukan, setiap orang itu seperti apa, itu harus clear gitu ya. Jadi pembagiannya ketika kita melakukan SPS ini, Sprint Productivity System ini, nanti ketika di strategic dan tactical plan yang tadi ya, kita sudah buat objektif, indikator, kemudian tactical plan-nya apa, kita bagi dulu per bulan. Nah, jadi ketika tactical plan sudah dibuat, kita tentukan bulan-bulannya. Jadi ini istilahnya kita membuat sebuah prioritas mana sih yang akan kita lakukan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau di SPS ini teman-teman, kita membuat strategi itu dalam 3 bulan. Jadi per quarter ya. Dalam 3 bulan, misalnya quarter 1 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah, kita tentukan nih di Januari itu kita fokusnya mau ngapain, di Februari mau ngapain, di Maret mau ngapain. Jadi ada kejelasan di per bulan itu kita fokusnya kemana gitu. Terus pertanyaannya biasanya, apakah yang lain-lain nggak dikerjain? Ya dikerjain. Jadi kalau yang ini sifatnya yang tadi eksplorasi gitu ya. Bagaimana sih kita melakukan terobosan-terobosan baru yang akan kita lakukan. Nah ini harus kita lakukan atau prioritaskan dalam per quarter, kemudian kita pecah per bulannya seperti apa. Gambarannya akan seperti ini teman-teman. Jadi ketika di Sprint Productivity System tadi ya per quarter, jadi di 3 bulan ini kita tentukan tuh objektif dan key result-nya apa, plus tadi ya tactical-nya apa. Misalnya kita tetapkan 3 tactical nih, tactical A, tactical T, tactical Y untuk mencapai si objektif dan key result ini. Ada 3 tactical A, T, dan Y. Di tactical-nya nanti ini kita bagi yang tadi ya. Ini kan per quarter ya, per 3 bulan. Nah, nanti kita bagi di bulan pertama itu taktik yang mana? Misalnya, tactical A kita taruh di bulan ini, tactical T kita taruh di bulan kedua, tactical T di bulan ketiga ternyata, tactical Y di bulan kedua. Ya, jadi ada
prioritas bahwa tactical A kita lakukan di bulan pertama, misalnya di sini Januari, tactical Y Februari, tactical C Maret. Jadi sudah ada fokus untuk di tiap bulan itu kita tujuan atau taktiknya itu apa gitu. Nah, nanti ketika kita sudah menentukan per bulan, kita breakdown lagi di satu bulan itu apa sih yang harus kita lakukan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Itu yang kita namakan sprint ya. Jadi taktikal itu misalnya sebuah aksi, kemudian pekerjaan ini kita breakdown lagi. Pekerjaan apa-apa aja sih yang kita perlukan untuk melaksanakan si taktikal ini. Nah, ini kita bagi di sprint 1, sprint 2. Ini kita bagi per minggu. Minggu pertama harus ngapain, minggu kedua harus ngapain, minggu ketiga ngapain, minggu keempat ngapain. Makanya ini kita namain sprint goal untuk per minggu ya, weekly. Gambarannya seperti ini untuk perencanaannya ya, sama pelaksanaannya. Di tiap quarter kita akan adakan quarter meeting yang menentukan 3 bulan ke depan itu objektif, key result sama taktikalnya apa saja di 3 bulan ke depan ya. Kemudian sama kita breakdown di per bulannya harus ngapain saja, sama plus di minggu pertama, bulan pertama ini harus apa yang dilakukan. Ketika nanti 1 minggu sudah berjalan, itu ada namanya weekly meeting. Weekly meeting ini review rencana yang sudah berjalan seperti apa. Kalau harus di-extend di minggu kedua, kemudian kan sudah ada nih perencanaan di minggu kedua harus bagaimana. Nah, setiap minggu itu yang kita lakukan, review weekly meeting. Sampai nanti akhirnya ketemu di pergantian bulan, monthly meeting namanya. Padahal meetingnya sama sebenarnya ya, setiap seminggu sekali, tapi namanya berubah ketika jatuh di bulan terakhir, maksudnya di akhir bulan sama awal bulan. Itu kita tentukan, kita review yang sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, dan kita tentukan 1 bulan ke depan. Begitu terus. Jadi tadi ada weekly meeting, ada quarter meeting, ada monthly meeting. Itu sebenarnya meetingnya per minggu, tapi isinya yang berbeda gitu ya. Ini ketika kita ngomongin seperti ini, memang gambaran detailnya itu akan jauh lebih mudah ketika kita ada sebuah tools yang membantu kita untuk melaksanakan ini gitu ya. Makanya itu toolsnya kita namain sprint time. Jadi kalau frameworknya ini namanya Sprint Productivity System, dan toolsnya kita namain Sprint Time. Jadi Sprint Time ini sebuah tools yang kita buat bisa secara online ya, kita buat online. Istilahnya kalau sekarang kan SaaS ya, System as a System gitu ya, yang software online, web based gitu ya. Jadi kita namain Sprint Time tool ini. Gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi di sprint time ini apa yang kita buat itu sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan SPS. Jadi SPS ini frameworknya, sprint time ini sistemnya, toolsnya gitu ya. Jadi ketika kita ngomong yang tadi strategi ya, yang di Business Scorecard BSC tadi ya, strategi mapnya berdasarkan BSC. Jadi ini kita tentukan dari sisi finansial seperti apa, dari sisi customer seperti apa, kemudian dari sisi internal proses seperti apa ya, dari sisi learning and growth-nya seperti apa. Jadi di awal itu kita tentukan dulu yang strategi map-nya. Makanya di sini kita hanya ada objektif sama key result yang kita tentukan di sini ya. Karena ini baru di strategi map yang nanti kita jabarkan gitu ya. Jadi di sini kita bisa isi misalnya objektif kita untuk di sisi finansial seperti apa. Misalnya kita tingkatkan profitabilitas gerai, ini objektifnya. Kemudian akhirnya apa? Key result yang tadi ya. Ketika kita ngomong key result, ukuran apa sih kita mencapai objektif itu seperti apa ukurannya? Misalnya ukurannya di sini ketika key result pertama gross margin mencapai 35% misalnya. Kemudian key result kedua pendapatan bulanan 500 juta gitu ya. Nah, ini di dua ini misalnya key result-nya. Ini dari sisi finansial. Nah, kemudian dari sisi customer apa? Bagaimana kita meningkatkan ini? Apa sih yang perlu difokuskan di sisi customer? Objektifnya apa? Misalnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, kita breakdown lagi. Key result-nya apa gitu kan? NPS-nya kita lebih dari 70. Kemudian churn member repeat ya. Repeat itu
churn member itu yang member yang tidak balik lagi gitu ya, customer yang tidak balik lagi itu di bawah 5% gitu ukurannya. Dan key result ya selalu ukuran-ukuran. Sampai nanti ketika kita mau seperti ini, internal prosesnya seperti apa? Oh, kita akan optimalkan operasional dari gerai. Key resultnya seperti apa gitu ya. Kemudian di sisi learning and growth-nya apa nih untuk agar kita mencapai ini? Kita kembangkan kapabilitas tim. Caranya bagaimana? Misalnya di key result-nya barista harus tersertifikasi 100%. Nah, strategi map baru di sini saja ya. Baru di sini saja, baru nanti kita jabarkan ke masing-masing tadi key result. Dari strategi ini biasanya ditentukan oleh manajemen ya. Manajemen yang menentukan ini dulu gitu. Ya, disepakati ini untuk 3 bulan ke depan ya. Makanya di sini ada ini ya, quarter, di sini quarter 3 gitu. Jadi 3 bulan ke depan target kita adalah ini, titik gitu ya. Apakah yang lain-lain enggak menjadi perhatian? Ya tadi KPI menjadi standarisasi yang sudah dilakukan seperti itu, tapi kita apa sih yang ingin kita capai di 3 bulan ke depan gitu ya. Baru nanti dari sini setelah kita tentukan dari sisi BSC-nya ini, masing-masing perspektif, kita akan masukkan ke di sini tree ya. Di tree inilah baru semua detail itu kita jabarkan, teman-teman. Jadi misalnya tadi di objektif tingkatkan profitabilitas gerai, misalnya gross margin kita mencapai 35%. Ya, kemudian di key result pendapatan bulanan misalnya mencapai 500 juta. Nah, dari key result ini tadi kita kan dari key result kemudian kita tentukan taktikalnya apa. Nah, taktikalnya ini kita misalnya kita naikkan maaf ini agak ini ya. Maaf, ini kemarin kita pakai praktek kayaknya agak kita ambil yang customer aja ya. Ini ada sprint, ada ada task. Oke. Maaf, saya pakai yang customer ya, sisi customer. Jadi misalnya dari sisi customer tadi key result-nya kita mencapai NPS lebih dari 70 poin gitu ya. Nah, di key result ini bisa kita lihat di dalamnya itu ada detail untuk indikator-indikator atau pencapaiannya ya. Jadi misalnya awal target itu kita dari 50 mau ke 70 gitu ya. Berarti sekarang masih 50, target kita 70. Nanti ketika kita update ini bisa kita update teman-teman. Jadi misalnya ini kita taruh di 70 gitu ya. Jadi nanti akan ada perubahan-perubahan di sini persentasenya. Itu untuk monitoring. Tapi setelah sudah dilakukan. Balik lagi ketika kita ngomong key result, taktiknya seperti apa? Oh, taktiknya kita agar key result naik ke 70, ini ada perbaiki pengalaman onboarding member, kemudian luncurkan program loyalitas. Ini kita klik lagi ketika kita ngomong tactical, tadi ya, tactical yang di awal tadi kan kita bagi per bulan ya. Bulan apa sih yang dijalankan? Apa targetnya bulan apa gitu ya. Nah, misalnya ini tactical plan kita mau perbaikan pengalaman onboarding member, kita tetapkan di bulan Juli 2026 gitu ya. Kemudian di taktikal yang ini kita misalnya di bulan apa? Oh, di bulan Agustus. Jadi setiap taktikal itu ada kapan mau dilaksanakan. Oke. Jadi di setiap taktikal ini kita tentukan bulannya mau kapan dilaksanakan gitu ya. Sampai nanti baru kita lakukan di bawahnya ada sprint. Jadi sprint ini ada 2 sprint. Misalnya week 1 desain alur onboarding gitu. Desain alur onboarding itu tanggal berarti minggu pertama di bulan Juli itu apa yang harus dilakukan, apa sih yang ingin kita capai dulu gitu ya. Ini minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya week 1 desain alur onboarding, kemudian baru implementasi dan uji di minggu kedua. Nah, ini dijabarkan ya di sini tanggalnya ini di tanggal 1 sampai tanggal 7 minggu pertama, di minggu kedua tanggal 8 sampai tanggal 14 gitu ya. Nah, ketika kita ngomong mendesain alur onboarding, kan ada apa sih yang harus untuk kita mendesain alur onboarding. Nah, inilah nanti masuk ke tugas atau task. Jadi, tasknya apa? Yang pertama, kita harus memetakan journey member yang baru. Tugasnya kita memetakan journey member yang baru. Ini sampai kita tentukan siapa sih yang menjalankan ini gitu ya. Ini si Sari Melati gitu. Kapan harus target waktunya kapan nih harus selesai? Misalnya di 2 Juli gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa masukin di sini. Kemudian tugas selanjutnya mendesain kartu digital. Ini siapa yang harus mendesain? Oh, si Dewi Anggraini. Kapan tenggat waktunya? Oh, 5 Juli.
tugas-tugas kecil itu nanti akan ditaruh di sini semua, ya, ditaruh di sini semua, sehingga setiap orang itu tahu apa sih yang harus dilakukan untuk menjalankan sprint ini. Gitu. Tugas-tugas per orang ini nanti akan ada di tugas masing-masing tim kita. Ya, jadi ini kan per tim punya akun masing-masing ya, teman-teman. Jadi nanti saya jelaskan di member. Ini di bagaimana sih setiap orang nanti punya akun masing-masing. Jadi di tim kita itu dia bisa ngelihat tuh apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nah nanti dia tinggal ini si Rendra nggak punya kerjaan ini. maaf. Wah, si Rendra nggak punya kerjaan, enak sekali nih. Saya kasih contoh ya. Misalnya di tactical ini di sprint ini. Nih saya kasih kerjaan si siapa ini? Si Rendra. Misalnya bentar ya, maaf. Sebentar aja. Ini tadi di implementasi dan uji. Ini aja kita rubah aja ininya. Ini si Rendra. Nah, simpan. Nah, kalau kita lihat di My Task, nah akhirnya keluar seperti ini. Jadi setiap orang nanti akan ketahuan, oh tugas saya itu apa saja sih gitu. Jadi nanti ketika dia sudah mengerjakan ini, dia tinggal update sistemnya di sini gitu. Atau kalau harus ada yang di attach lampiran bisa di sini, atau catatan juga di sini gitu. Kemudian juga ada fasilitas diskusi ya. Fasilitas diskusi itu kalau biasanya teman-teman kan diskusinya di grup WA gitu ya. Kan itu kalau kita ngomongin misalnya, oke, kita setup notifikasi WhatsApp welcome. Ini kan bisa saya misalnya sebagai Renda diskusi dengan Sari Melati itu lewat tim, lewat grup gitu ya. Nah, ini kan akhirnya numpuk gitu ya. Nah, kalau di sini nanti kita bisa lewat diskusi di sini, kita bisa langsung mention gitu ya. Mention misalnya saya share ke si Budi Santoso, tolong desainkan. Nah, udah saya kirim. Nah, nanti di Budi Santoso itu ada notifnya di bagian atas sini. Ada notif. Kalau ini misalnya, wah ini nggak pernah dapat notif juga render. Nah, ini ada nanti keluar notifikasinya di sini ketika kita klik sesuai dengan message yang ada disampaikan gitu ya. Kemudian itu tadi ya, ini kan masih di sprint ya teman. Ketika sudah dilakukan setiap hari, masing-masing orang harus melakukan apa itu clear gitu. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Pembagian tugasnya sudah jelas. Waktunya juga sudah jelas gitu ya. Nah, nanti di akhir minggu itu kita akan review semua apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka harus ngisi yang namanya retrospektif ya. Jadi retrospektif itu harus ngisi di sini, masing-masing orang akan ngisi. Misalnya di sini apa sih yang sudah dilakukan, achievement-nya apa, apresiasi misalnya kita berterima kasih kepada seseorang gitu ya karena membantu pekerjaan kita. Blokernya apa sih yang menjadi kendala-kendala sampai ketika kita mendapatkan insight atau learning, oh saya ketika melakukan ini ternyata bisa dilakukan ini dengan cepat. Nah, itu ditulis semua di sini. Dan inilah yang akan menjadi bahan untuk weekly meeting. Jadi weekly meeting itu kita bisa ini dijadikan bahan weekly meeting karena kalau untuk pencapaian-pencapaian itu kan sudah ada di metas ya, di tugas itu akan ada sudah selesai mana yang belum selesai, itu nanti kita sebagai admin kita bisa ngecek di sprintboard sini mana yang sudah selesai, mana yang belum selesai, mana itu kita sudah cek di sini. Jadi kita bisa cek, oh ini kok belum selesai nih, kenapa, kita tanyakan gitu ya. Nah, biasanya ketika belum selesai ada kendala itu harus ada di blocker di sini. Nanti bisa kita diskusikan, oh ada kendala seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini gambaran teman-teman ketika kita membuat sebuah perencanaan yang detail yang akhirnya nanti masing tim kita itu punya istilahnya apa sih yang harus saya lakukan itu dengan jelas gitu ya. Terus kenapa saya melakukan ini, tujuannya apa, kaitannya apa. Nah, itu semua orang bisa melihat langsung secara utuh di sistem ini. Jadi istilahnya sistem ini memudahkan kita untuk membuat perencanaan secara detail, kemudian eksekusinya harus seperti apa, masing-masing orang harus ngapain, sampai ketika kita sebagai leader, sebagai owner gitu, kita bisa monitoring juga sejauh mana sih pekerjaannya sudah dilakukan. Jadi nggak setiap saat ngecek ini gimana, kita tinggal lihat aja di sini setiap progresnya. Karena kalau kita sebagai admin ya, kita atau kita yang pegang adminnya, kita bisa melihat apa saja sih yang sudah dilakukan gitu, apa yang masih on the way.
yang tadi di sini ya, mana yang masih progres, mana yang masih review gitu ya. Dan ini memudahkan kita untuk memonitor dari pekerjaan dari tim kita gitu ya.